untuk P5. Artinya di sini P5 memang harus berdiri sendiri. Sementara kalau yang terintegrasi ke pelajaran itu P3, Bu. Profil pelajar Pancasila itu. Kalau ini kan P5, proyek penguatan pelajar, profil pelajar Pancasila. Jadi aksi nyatanya yang diutamakan. Jadi tidak semuanya bisa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak, siapa namanya Pak? Pak Nuri dari Singkawang. Oh, dari Singkawang juga. Baik, tadi ada Pak Nuri yang menyampaikan bahwa P5 itu tidak melibatkan atau tidak integrasikan dengan pembelajaran atau mata pelajaran yang di sekolah gitu ya, yang dipelajari gitu. Nah, karena yang ada di pembelajaran itu di kelas itu adalah P3. Nah, gimana Bapak Ibu, setuju semuanya? Atau ada yang pendapat lain? Gimana, atau ada yang harus integrasikan? Nah, ada nggak pendapatnya Bapak Ibu? Tadi semua setuju ya Bapak Ibu? Jadi tidak ya Bapak Ibu ya, karena yang tadi Bapak Ruli sampaikan itu sudah benar ya, bahwa di dalam pembelajaran itu bukan P5 ya, bukan penguatan proyek P5 proyek Pancasila, tapi kita perlu juga mencantumkan profil pelajar Pancasila apa yang akan kita tingkatkan di dalam pembelajaran kita gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, proyek ini P5 ini memiliki Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Itu ada peraturannya nomor 262 tahun 2022. Nah, di situ disampaikan bahwa proyek P5 merupakan kegiatan co-kurikuler Bapak Ibu. Karena kalau pelajaran di sekolah itu ada intra-kurikuler kan? Nah, jadi ini adalah co-kurikuler. Kemudian dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter. Nah, jadi tadi ada yang mengatakan karakter, nah keterampilan. Jadi dia berusaha dalam rancangannya itu adalah menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pelaksanaannya itu secara fleksibel Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu tingkat SLB itu setara sama dengan SMA, di mana 1 tahun berapa tema Bapak Ibu? 3 tema. Nah, jadi 1 tahun itu 3 tema dan diberi kebebasan kepada Bapak Ibu kan? Mau 1 dulu di semester ganjil, 2-nya di semester genap, atau 2 di semester ganjil, 1-nya di semester genap. Itu diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu. Satu sekolah lain dengan sekolah lain tidak mesti sama proyek P5 yang dilakukan di setiap semester. Yang penting adalah 1 tahun 3 tema. Kemudian dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, maka dari itu P5 itu mengambil 25% gitu dari jam pelajaran. Ya, jadi total biasa dihitung efektivitasnya, kemudian diambil 25%. Nah, apa seringkali saya melihat P5 itu kadang-kadang hampir sama dengan prakarya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah P5 ini sama dengan prakarya? Apa perbedaannya kalau nggak sama? Apakah sama? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Apakah P5 ini, tadi kan ada membuat tempe, ada membuat manik-manik, itu kan sama dengan prakarya? Apakah sama? P5 itu sama dengan prakarya? Tidak. Tidak, siapa Bapak Ibu? Siapa mau berpendapat? Ada Bapak Ibu? Kan katanya Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, sekarang saya ingin sharing Bapak Ibu. Kenapa? Ya silakan Pak. Terima kasih. Saya dari SLB Nandung Matanggal. Pak siapa? Pak Burhan. Jadi kalau menurut kami P5 itu kurang lebih sama dengan prakarya. Kurang lebih jadi sama ya Pak? Karena itu lebih menekankan pada keterampilan. Oh ya. Terus jadi nggak ada perbedaannya?
Hanya merek saja. Oh, hanya merek saja. Ini menurut Pak Burhan hanya merek aja beda. Isinya sama juga. Oh ya, isinya itu saja ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Pak Burhan. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini Pak Burhan bilang isinya bersama lah, apa beda merek gitu. Menurut Bapak Ibu yang lain, silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu lah, sekarang ibu-ibu, gimana ibu yang lainnya? Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak juga boleh. Ini Kartini loh ya, masih Kartini Bu, bulan Kartini ya. Silakan lah ibu-ibu. Nah, Kartini itu kan katanya berani ya Bu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, ibu-ibu terutama. Tangguh. Silakan itu memberikan pendapatnya ibu-ibu. Kartini yang tangguh, Bu. Nah, Kartini tangguh itu. Nah. Silakan baik ibu-ibu. Siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Apakah pertanyaan saya tadi dengan P5 itu adalah kurikulum? Apakah dia sama dengan prakarya yang dulu sudah ada di dalam mata pelajaran kita? Tadi Pak Burhan bilang hampir sama lah, isinya juga itu gitu. Nah, gimana Bapak Ibu yang lain setuju nggak? Kalau nggak berpendapat, berarti Bapak Ibu setuju semuanya ya? Ya. Hah? Beda ya kalau beda. Nah, makanya beda. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapat, silakan Pak. Apa perbedaannya? Project. Ini kan Jadi menurut saya perbedaannya itu kalau prakarya lebih pada sifat pengenalan dasar, sementara kalau P5 itu lebih kompleks sifatnya. Itu saja. Ignatius dari SLB Negeri 11. Kasih Pak Ignatius. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang sangat utama bedanya Bapak Ibu. Ya silakan Bu. Saya mau mendengar dari SLB Negeri 8. Kalau menurut saya Bu, kalau prakarya ini kita lebih difokuskan pada teori-teori Bu. Sedangkan bedanya, benar kata Pak Burhan tadi mirip, tapi prakarya ini pengenalan ke teorinya Bu, bukan hasilnya. Itu aja Bu. Ya, berarti menurut Ibu sama juga ya. Oh iya. Siap. Satu bedanya teori. Tapi ada juga prakaryanya itu juga ada produknya loh Bu, biasanya juga ada. Gimana Bu? Ada yang bisa Bapak Ibu yang lain lagi menambah? Silakan Pak Luri lagi. Silakan Pak Luri. Ibu. Bu. Ada yang berbeda, ada yang sama. Oh, ya. Kalau yang berbeda itu, misalkan prakarya itu dia jelas ada hasil berupa benda atau kerajinan atau apa, ada hasilnya berupa benda. Tapi kalau P5 di sini tidak harus produk yang berupa benda, karena kebiasaan dia kalau membuang sampah sembarangan, jadi tidak membuang sampah dari tentang kebakaran tidak membakar sampah sembarangan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang dilatih. Tapi ada juga yang mempelajari budaya macam saprahan, itu kan jelas ada seperti itu. Ada yang serupa tapi tak sama. Gitu. Oke. Baik. Ada yang serupa, ada yang tak sama ya. Jadi Bapak Ibu, justru ini yang miskonsepsi di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi P5 itu tidak sama dengan prakarya. Karena prakarya itu tadi yang lebih menekankan kepada karya, ya, produk sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah prakarya itu bisa ditugaskan di rumah, ya nggak Bapak Ibu? Tapi P5 punya tugas tidak boleh di rumah. Nah, itulah Bapak Ibu ingat.